dan kalau dilakukan menjadi batal, tidak sah. Ada yang dilarang tapi tetap sah, haram saja. Nah, pertama, wala yasihhu bai'ul mabi' hatta yaqbidah. Tidak sah. Sesuatu yang tidak sah dilakukan haram. Tidak sah menjual mabi', barang yang dibeli, hatta yaqbidah, sampai dikobet. Sebelum diserah terima kan tidak boleh dijual, tidak sah. Saya misalnya beli barang, itu kitabnya Jailani tak beli. Jailani kitab itu tak beli dengan harga 200.000, sudah tak bayar, kita belum tak terima, tak jual ke Nafis misalnya, tak sah. Harus dikobet dulu baru dijual. Kalau sebelum dikobet kok dijual, ini tidak boleh. Bukan hanya jual sebenarnya, yang nggak boleh itu bukan hanya jual, tapi kebanyakan tasarruf tidak boleh, kecuali beberapa tasarruf saja yang bisa. Kayak wakaf, kayak etik, merdekakan budak, itu bisa. Tapi secara umum tidak boleh. Termasuk adalah menyerahkan sebagai mabe kepada orang lain, dan ini banyak terjadi. Kayak dropship itu, kayak dropshipper, itu dropshipper, reseller ya, reseller. Misalnya, Anda jualan barang, Anda tidak punya stok, ya modal kuota ya, kuota pun tidak modal, ngampung warung kopi, ya. Misalnya, itu. Jadi Anda ngambil barang-barang di internet, ngambil gambar-gambar di toko-toko online, tak ambil gambarnya, tak upload di status ya, tak upload di status, minat japri ya, atau minat geser ke atas ya. Itu. Anda tidak punya barang sama sekali, modal foto aja, nyari-nyari di internet ya, nyari-nyari di internet. Terus ada orang beli, ya khair. Misalnya itu aslinya di toko online-nya harga aslinya 100.000, tak hitung sama ongkir misalnya 2 atau enggak ya, sama ongkir 20.000 misal, 120.000. Anak jualnya 150 misalnya. Enggak punya barang. Ada orang beli. Ya karena beli satu. Tak minta alamat, dia suruh transfer 150.000. Ini enggak masalah. Jual beli fidzimah ya. Jual beli fidzimah enggak apa-apa. Saya jual barang seperti yang difoto ini, enggak apa-apa. Tapi kalau saya jual barang muayyan, tidak bisa. Dan ditentukan barang ini yang tak foto ya, yang barang aslinya yang difoto itu tidak bisa. Karena nggak ngelihat foto nggak cukup. Ini barang mausuf fidzimah. Saya jual misalnya kitab Yaqutun Nafis cetakan Darul Minhaj, yang kertas krem, yang gini, tak pajang semua, banyak ada orang beli. Nggak masalah ini. Dia misalnya siapa? Roy ya. Roy beli ke anak, transfer 150.000. Nggak ada masalah di sini. Sampai sini nggak ada masalah. Kemudian karena saya tidak punya stok, toko online-nya tak hubungi. Alamatnya Roy tak minta, alamatnya Roy tak minta. Kemudian anak beli ke toko online itu 100.000. Udah faedah 50.000, tidak modal apa-apa. Kuota pun ngampung ya, itu internet. Habis itu tak suruh bukan ngirim ke alamat anak, soalnya nanti 2 kali ongkir ya. 2 kali ongkir langsung ke alamatnya Roy. Jadi anak beli ke online, tolong kirim ke alamat ini. Dikirim. Ya sudah, barang diterima. Anak dapat uang 150.000. Anak bayar 100.000 ke tukang, dapat 50.000. Roy beli ke anak, nggak ada masalah akad BI. Anak beli ke toko online, nggak ada masalah. Yang bermasalah apa? Anak beli ke toko online barang. Ya. Anak beli ke toko online barang tanpa saya kobet, tanpa saya terima, langsung dikirim ke alamatnya Roy. Ini yang bermasalah. Serah terimanya yang nggak sah karena belum dikobet. Paham ya? Nah, di sini wala yasihu bai'ul mabi' hatta yaqbidahu. Tidak sah menjual barang yang dibeli sebelum diterima. Terima dulu, dikobet, baru dibuat akad yang lain, silahkan. Nah, kalau enggak maka tidak sah. Nah, yang aman kayak tadi dropship itu bagaimana? Ya dari toko online dikirim ke alamat anak, dari alamat anak kirim lagi ke Roy. Aman, tak kobet dulu, baru itu, habis itu tak kirimkan.
aman, tapi ya labanya tidak bisa banyak ya. Kena 2 kali ongkir, labanya nggak bisa banyak itu. Dan gratis ongkir tidak selalu ada ya, itu. Jadi repot gitu. Jadi 2 kali. Ini yang ribet di situ, seringkali diabaikan ini. Nah, orang nggak ngurus, yang penting laba, nggak ngurus. Harus qobet dulu, paham ya? Mengqobet barang itu bagaimana? Mengqobet barang sebagaimana kemarin Dars Rebo di Minhaj. Mengqobet barang itu macam-macam, tergantung barangnya. Barang mabek itu ada kalanya akor, ada kalanya mangkul. Jadi mabek ini ada kalanya akor, ada kalanya mangkul. Akor itu barang yang nggak bisa dipindah. Kayak kita beli rumah kan nggak bisa diangkat, dia lebih kecot. Paham ya? Rumahnya bisa diangkat ya. Itu. Kita beli rumah, beli pohon yang masih basah, yang masih hidup kayak gini, nggak dipindah. Akor ini namanya. Beli tanah, sawah, kebun. Nah, ini namanya akor. Ada mangkul. Cara qobetnya beda antara akor dengan mangkul. Kalau akor itu cara qobetnya dengan cara takhliyah. Takhliyah. Artinya takhliyah itu mempersilahkan pembeli untuk menggunakan barang yang dibeli. Kayak anak jual sawah tak jual, atau rumah tak jual. Udah, misalnya tak jual ke Jelani. Saya punya sawah, tak jual ke Jelani. Bagaimana qobet? Tak mungkin kan sawahnya diangkat begitu kan? Bukan sesuatu yang bisa diangkat, atau rumah atau pohonnya. Itu. Cara qobetnya bagaimana? Dengan cara takhliyah. Apa itu takhliyah? Takhliyah itu mempersilahkan pembeli untuk memanfaatkan. Jelani itu sawahnya, fadhol, ente manfaatkan. Yang namanya mempersilahkan, ya perangkat untuk bisa memanfaatkan harus serahkan juga. Kalau misalnya rumah ada kuncinya, fadhol rumahnya, tak jual sudah, fadhol rumahnya, ente manfaatkan. Kuncinya tak pegang, nggak bisa, harus kuncinya juga diserahkan. Fadhol, ini kuncinya, fadhol rumah ente manfaatkan. Itu satu. Kemudian caranya adalah at-tafrigh. Jadi caranya pertama takhliyah, kemudian at-tafrigh an amtiati ghairil mushtari. Mengkosongkan akor itu dari barang-barang selain milik pembeli. Jadi mengkosongkan dari barang-barang, semua barang milik selain pembeli, milik selain mushtari. Misal anak jual rumah, jual rumah, udah disepakati harganya berapa, 500 juta, ya khair, dibayar, udah terjadi akad, bituka qabiltu istaro itu mingka bituka dan seterusnya, terjadi akad. Nah, yarhamukallah. Dengan akad ini belum qobet. Beda antara akad dengan qobet. Akad dulu, setelah itu qobet serah terima. Bagaimana serah terima rumah? Yaitu tadi, pertama takhliyah, mempersilahkan pembeli untuk memanfaatkan rumah itu. Cuman mempersilahkan ini dianggap setelah rumah itu kosong dari barang apapun yang bukan miliknya Jelani, yang bukan miliknya pembeli. Kalau di rumah masih ada barang-barang milik saya atau milik orang yang dititipkan di rumah itu, belum qobet. Kayak rumah belakang ini kan masih ada barangnya itu ya, belum qobet. Walaupun sudah dipersilahkan, dikasih kuncinya apa, masih ada barang yang punyanya penjual, itu belum qobet, itu masih belum qobet. Jadi qobet itu harus dikosongkan dari barang siapapun milik selain mushtari, pembeli. Jadi kalau memang di situ ada kulkas, ada lemari, ada ranjang, ada apa, yang di situ yang bukan miliknya mushtari harus dikosongkan. Harus dikosongkan. Wadah ya? Nah itu.
Kalau masih ada barang-barangnya belum qabd. Belum qabd. Jadi dikosongkan dulu. Nah, ini cara apa? Qabd akor. Nah, kalau antum beli akor, belum dilakukan ini, belum bisa dijual lagi. Belum bisa dijual lagi. Misal sawah. Sawah tak jual. Tapi di sawah itu masih ada tanaman. Ada tanaman padi atau tanaman pohon, misalnya sengon ya, pohon sengon. Tak jual sawahnya aja tanpa pohonnya, tanpa padinya. Ini sebelum sawah itu dikosongkan dari pohon sengon, sebelum sawah itu dikosongkan dari tanaman padi itu, belum bisa qabd. Kecuali kalau dijual sama pohonnya, dijual sama tanamannya. Sudah, cukup mempersilahkan sudah. Fadol dimanfaatkan. Fadol inti manfaatkan semau inti. Sudah, kalau tanah dijual sama barangnya, sama tanaman-tanamannya, sama bangunannya misalnya. Tapi kalau enggak, tanahnya saja, sawahnya saja yang dijual, tanamannya enggak dijual, maka belum dianggap qabd kalau tanaman itu masih ada di situ. Tebang dulu, baru mempersilahkan. Wadeh. Ya, ini qabdnya akor, qabdnya akor. Ada qabdnya mangkul. Mangkul ini ada dua. Ada mangkul mutanawal bilyad. Bisa diterima dengan tangan. Ada yang ghairu mutanawal bilyad. Bisa diambil dengan tangan begitu, diangkat dengan tangan, mutanawal bilyad. Kalau mutanawal bilyad ini qabdnya bisa dengan apa? Qabdnya bisa dengan tanawuluhu atau wad'uhu baina yadai al-mushtari. Gitu. Kalau barangnya itu mutanawal bilyad, kayak jual beli HP ini, bisa diangkat dengan tangan, dianggap serah terima kalau sudah diterima tangan. HP ini misalnya tak jual ke Jailani dengan harga apa? 200.000 misalnya. Ya udah, setelah dibayar belum qabd. Qabd apa? Harusnya diterima dengan tangan. Diterima dengan tangan. Atau tidak harus, tak taruh di depan inti, sekiranya inti bisa ngambil kapan aja. Tak taruh di depan inti, walaupun ini tidak ngambil sudah dianggap qabd. Jadi tanawul bilyad atau wad'uhu baina yadayil mushtari, ditaruh depannya mushtari. Fadol. Walaupun belum dipegang, sudah dianggap qabd. Dianggap qabd. Ini kalau mutanawal bilyad. Ini mim ini. Mutanawal bilyad. Ada ghairu mutanawal bilyad, tidak bisa diangkat dengan tangan, ya bisa dipindah, tapi nggak bisa diangkat dengan tangan. Beli mobil, masa nerima mobil di fadol? Gitu. Tidak mungkin kan, di wadai talam itu, nampang itu kan tidak mungkin. Ini mobil, nggak diangkat dengan tangan. Hatta motor bukan diangkat dengan tangan. Ya, hatta motor bukan diangkat dengan tangan. Maka cara serah terimanya dianggap qabd itu bagaimana? Cara qabdnya adalah binaklihi, dengan cara dipindah. Harus dipindah dari tempat belinya itu. Jadi kayak beli mobil, dianggap qabd kapan? Tidak cukup kita naik mobil. Jadi harus mau naik mobil dijalankan keluar ke tempat yang bukan miliknya penjual. Jadi kalau dari dealer beli ke showroom, ya mobilnya asalnya di dalam, dikeluarkan ke tempat parkiran, tapi parkirannya masih miliknya showroom, belum qabd itu. Kecuali kita pinjam tempat. Nah, pinjam tempat ya, pinjam tempat parkirannya, saya mau qabd mobil ini, boleh. Tapi kalau tidak pinjam tidak bisa, paham ya? Nah, jadi harus dipindah, jelas harus pindah. Kalau dipindah ke jalan raya sudah jelas, tidak usah izin ke siapa, jalan raya milik umum, paham ya? Jadi dari showroom dikeluarkan ke jalan raya, tempat penjualan, ke jalan raya, cukup sudah. Kalau dari dalam ruangan ke tempat parkiran yang masih miliknya showroom, harus ada pinjam dulu ya, akad pinjam. Jadi ketika mau qabd, anak pinjam tempat parkirannya ya. Loh, untuk apa? Iya, ini saya mau serah terima mobil ini, tak keluarkan. Nah, harus begitu. Kalau masih di dalam belum qabd, masih di tempatnya, belum di qabd. Harus dipindah, binaklihi, harus dipindah. Dan kayak mobil kayak itu, barang-barang yang ini juga sama, harus ada ini. Jual beli mobil, serah terima itu bukan hanya tidak cukup naklihi, harus dikosongkan juga mobil itu dari barang-barang selain miliknya
Tari, Ana misalnya beli mobil pickup. Di pickupnya itu masih ada pasirnya, pasir milik pemilik awal, nggak bisa dikobet itu. Udah tak terima, tak pindah, tak majukan mobilnya gitu. Nggak cukup, masih ada pasir, keluarkan dulu pasirnya. Harus dikosongkan. Ini tetap berlaku ini tafriq ini ya. Tafriq an amtiati ghairil mustari ini harus. Itu harus. Saya beli tas misalnya. Saya beli tas. Tas ini kan mutanawal biliat ya, diterima dengan tangan. Ini tas tak jual ke Jailani. Untuk qabd tak cukup diserahkan tasnya. Masih ada barang-barangnya, keluarkan semua dulu barang-barangnya. Kalau sudah dikeluarkan, diserahkan baru sah. Tapi kalau masih ada barang milik saya atau milik orang yang bukan miliknya pembeli pokoknya, maka tidak boleh. Bukan tidak boleh, belum dianggap qabd. Wah deh, udah ini caranya qabd secara global aja. Nanti kalau antum baca kitab yang agak besar, ada penafsiran lagi. Ini kalau barangnya ada di tempat. Kalau barangnya nggak ada di tempat, bagaimana? Saya punya misalnya rumah ada di Malang, kita transaksinya ada di sini. Ya apa cara qabdnya itu? Atau ada di Surabaya, atau ada di Jakarta. Nah, qabdnya apa harus mengkosongkan dan yang lain-lain itu? Nah, ini ada pembahasan sendiri nanti ya. Itu. Udah, pokok antum tahu global aja bahwa ada barang itu akor, ada barang itu mangkul. Mangkul itu barang yang bisa dipindah, akor itu yang aset tidak bergerak. Ya, kayak rumah, tanah, itu sawah, kebun, pohon yang masih hidup dan seterusnya. Bangunan. Nah, ini aset tidak bergerak. Kalau mangkul itu aset bergerak. Nah, mangkul ini ada mutanawal bilyat, ada ghairu mutanawal bilyat. Kemudian ada kaidah dalam bab B ini juga al-mabi' qoblal qabdi min domanil siapa? Bae. Masih hangat ya Rebu kemarin. Itu. Ada kaidah al-mabi' qoblal qabdi min domanil bae. Barang yang dijual sebelum diserah terima yang sah. Serah terima kalau nggak sah dianggap tidak serah terima. Mabe sebelum ada serah terima yang sah itu masih menjadi tanggung jawabnya bae. Kalau ada apa-apa cacat, rusak, yang nanggung kerugian bae, bukan pembeli. Bukan pembeli. Saya punya rumah, tak jual ke Jelani, sudah dibayar, lunas sudah. Semuanya udah beres. Bahkan mungkin udah dibalik nama. Tapi belum ada serah terima yang sah seperti ini ya. Takhliyah dan barang-barang anak di rumah itu masih ada belum dikeluarkan, paham ya misalnya. Belum serah terima. Kok kena gempa misalnya hancur rumahnya. Tanggung jawab penjual. Udah uang kembalikan, hancur rumahnya roboh. Hancur. Uang kembalikan penuh, rumah balik. Rugi. Paham ya? Tapi kalau udah serah terima, baru 5 menit. Serah terima selesai, kena gempa, tanggung jawab ente, urusan ente. Ya apa ini? Ano sih belum nempati wis hancur ini. Nggak ada urusan. Udah keluar dari tanggung jawab anak, sudah qabd. Karena itu kalau jadi penjual yang pinter, ya apa caranya sesegera mungkin tanggung jawabnya mabe ini keluar dari antum. Caranya dengan qabd yang sah. Kalau enggak, al-mabi' qoblal qabdi min domanil bae. Jual beli HP, udah segera serah terimakan. Kayak di counter atau apa jual beli HP atau jual beli apa aja sudah dibayar, udah. Misalnya udah dibungkus kresek, belum diserahkan, hati-hati. Udah dibungkus segala macem, hati-hati kesenggol, hancur, pecah. Kalau belum serah terimakan, kerugian ditanggung baik. Tapi kalau udah tak serahkan, fadhol. Nanti aja nasib mau ngobrol sama itu, ya enggak apa-apa, ente terima dulu fadhol, ente terima. Udah, ente terima, ente taruh lagi habis itu enggak apa-apa, taruh di meja sini enggak apa-apa. Makdun, fadhol, masmuh. Terima aja, udah diterima taruh, kesenggol, pecah urusan ente. Paham ya? Kalau belum serah terima urusan anak, ya urusan anak. Karena itu, yang kalau jadi baik, sesegera mungkin lepaskan tanggung jawab dari mabe. Dengan cara apa? Qabd yang qabd yang saya ini caranya. Jual beli motor, itu. Motor mana di parkiran itu? Tak jual ke ente. Ya Her, berapa? 50 juta. Kok mahal? Iya, ada barokahnya. Jualan barokah ya, bukan jualan motor. Itu. Belum diserah terima kan hilang tanggung jawab baik.
Tapi kalau ada serah terima kan hilang, tanggung jawab mustari. Ya. Karena itu kalau jadi baik segera qobetkan. Begitu akad, walaupun saya mau ngobrol mau apa, segera lakukan qobet yang sah. Kalau kepingin lepas tanggung jawab. Karena kalau enggak, al-mabe' qoblal qobet min dhamanil ba'i. Itu sampai jadi satu fasal di minhaj itu ya. Resikonya apa kalau al-qobet qoblal al-mabe' qoblal qobet min dhamanil ba'i? Imma nanti rusak sendiri kena bencana alam, atau dirusak oleh baik, atau dirusak oleh mustari, atau dirusak oleh ajnabi, atau enggak rusak, cacat. Ima cacat sendiri, atau dicacatkan oleh baik, dicacatkan mustari, atau dicacatkan oleh apa? Ajnabi. Di minhaj ada semua itu dibahas ya. Antum baca lagi nanti. Nah, ini pokok antum paham global ini. Jadi cara pengkobetan itu bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau itu ikut dijual, iya biar nggak kempes itu kan, biar nggak kempes. Kalau memang termasuk dijual, udah serahkan cukup. Udah. Tapi kalau enggak sama tokonya dipakai lagi nanti untuk enggak dijual, yang dijual tasnya isi dalamnya enggak dijual, mau dipakai lagi untuk tas yang lain. Nah, maka selama masih ada kertas-kertas itu ya belum qobet. Itu. Biasanya kan enggak dijual itu ya. Yang dijual tasnya, yang dijual tasnya. Dan itu dijual juga enggak manfaat itu buat apa? Sampah. Bagi selain penjual tas itu enggak manfaat itu. Untuk penjual tas manfaat, untuk biar tasnya enggak kempes itu. Jadi kalau itu nggak ikut dijual, maka ya sudah harus diambil untuk bisa terjadi qobet. Padahal yang lain. Tanggung jawab. Jadi proses qobet itu tanggung jawabnya baik, bukan tanggung jawab mustari. Kayak kemarin di minhaj juga, kalau barang itu ditakar, jual belinya ditakar atau ditimbang, maka untuk qobet harus ada penakaran atau penimbangan. Jadi misalnya anak punya beras banyak, satu tumpuk gitu, tak jual ke ente 1 kintal 100 kilo, maka untuk qobet harus ditimbang, nggak cukup diwadahi gitu tanpa ditimbang. Soalnya ngomongnya bilang 100 kilo, wis pokoknya diwadahi sak gitu, nggak tahu ini, wis nggak apa-apa lebih paling nggak boleh, nggak cukup, harus ditimbang ketemu 100 kilo baru diserahkan, begitu. Serahkan. Lah, untuk nimbang ini kan apa? Proses untuk qobet, tanggung jawab saya penjual. Jadi nimbang perlu nyewa orang misalnya, nimbang ini. Perlu pegawai kan disuruh, ada ongkosnya misalnya. Ya saya urusan saya. Tanggung jawab penjual bukan pembeli. Pembeli nerima bersihnya sudah. Itu. Untuk ngangkut bawa pulang ya urusan ente. Tolong. Untuk proses nakar itu tanggung jawab pembeli. Tanggung jawab pembeli. Jadi nggak bisa suruh nakar itu nakar sendiri sana, nggak boleh. Kadang ada jual beli kayak gitu itu, nakar sendiri sana, ambil sendiri wes nanti, nggak boleh. Kalau jual beli yang ada takaran timbangannya atau meteran, itu tanggung jawab yang meteri, yang nakari, yang ngukur, yang macam-macam, itu tanggung jawab apa? Baik. Itu tanggung jawab. Kayak jual tanah misalnya. Jual tanah. Kalau tanahnya nggak dimeterius, pokok tanah ini dari batas itu sampai batas ini, dikasih batas pembatas kayu itu, dari kayu itu sampai kayu ini. Udah serah terima cukup takhliyah sama tafriq. Tapi kalau jualnya ngomong pakai ukuran meter harus diukur. Ditulis di sertifikatnya misalnya tertulis ini misalnya 700 meter persegi. Tanahnya tertulis 700 meter persegi. Saya jual tanah ini 700 meter persegi, per meternya sekian ratus ribu, berarti totalnya sekian juta. Nah, jualnya memang ada meterannya, ukuran meterannya ya. Nah, ini untuk qobet tidak cukup takhliyah dan tafriq, tapi harus diukur cocok nggak? Itu harus diukur. Nggak, kalau nggak diukur nggak cukup. Lah biaya pengukuran kan perlu nyewa orang, ya kan perlu nyewa orang. Tanggung jawab siapa? Baik, bukan mustari. Ngukur ini tanggung jawab baik. Pajak tanggung jawab siapa? Tidak ada di syariat pajak ya.
Di syariat enggak ada pajak, ya udah inti bertengkar sendiri sana urusan inti siapa gitu ya. Yang jelas kalau aturan negara ada pajak penjual, ada pajak pembeli, ada uang dengar segala macam lah. Ada uang dengar, uang lihat ya, macam-macam. Ngelihat tuh harus dapat komisi ya. Orang ngelihat harus dapat komisi, orang dengar harus dapat komisi. Yang suruh pasang telinga siapa? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Kalau yang di mall kan beli dua, ntar kita timbang sendiri. Iya. Beli dua misalnya kilo dikit, sekian kilo dibungkus sendiri, ntar dibawa dikasih baru dibalikin. Iya, kalau kayak di anu nimbang sendiri ya, nanti ada keluar stikernya itu. Ya, akadnya jangan akad timbangan. Akadnya jangan akad timbangan. Pertama nimbang antum kan belum jual beli itu kan, belum. Transaksinya kan nanti di kasir. Nah, ketika nimbang belum akad. Ya, jadi akadnya nanti jangan beli melon sekian kilo. Ya beli melon ini sudah. Nah, takarannya ada itu kan, itu untuk kasir biar tahu harganya berapa kan. Jadi jangan apa? Jangan beli dengan cara timbangan. Yaitu antum nimbang untuk bisa ngira-ngira harganya berapa gitu aja nimbang. Ini kan jual beli. Lah, qobet ini setelah akad. Yang dikatakan qobet ini setelah akad. Akad dulu baru qobet, transaksi dulu baru qobet. Yang mengharuskan penakaran, penimbangan, pengukuran tadi itu sebelum. Kalau itu ya enggak, antum nimbang sendiri itu untuk mengira-ngira harga aja. Udah, setelah itu datang ke kasir, beli melon ini. Nah, tidak usah timbang lagi, beli ini sudah, bukan saya beli melon 1 kilo. Enggak. Kalau antum ngomongnya 1 kilo, harus timbang lagi itu. Loh, udah tulisannya ini, tidak boleh timbang lagi. Ya, tidak boleh timbang lagi. Jadi beli melon yang ini sudah. Oh, ada lagi. Dropship ini banyak salah ya. Bai'ul mabe' qabla al-qabd itulah la yasih. Kalau tidak sah dilakukan haram karena ada kaidah ta'atil uqud al-fasidah haramun. Sudah dituliskan dulu. Sudah ta'atil uqud al-fasidah haramun. Melakukan akad yang enggak memenuhi aturan, enggak memenuhi syarat, itu hukumnya haram, dosa. Uangnya bisa halal asal akadnya itu fasidnya enggak ijma. Kalau riba dilakukan walaupun saling ridho tetap dosa. Tetap dosa dan haram uangnya itu. Tapi kalau selain itu barangnya halal. Cuman perbuatan transaksinya aja yang tidak boleh haram. Barangnya tidak menjadi barang haram. Ya kayak jual beli online yang ada itu banyak yang nggak sah itu. Tapi karena saling ridho, semua saling seneng kok. Itu yang pembelinya ngasih bintang 5. Itu. Yang pembelinya ngasih bintang 5 terus nulis komen. Terima kasih Kak. Oh sama-sama Kak. Sama-sama Farhan ya. Sama-sama Farhan ya, halal barangnya. Cuman transaksi yang nggak memenuhi syarat ini haram. Barangnya halal. Barangnya halal, bukan menjadi barang. Beda kalau kayak riba, itu walaupun kayak ongkosnya pelacur itu. Walaupun saling ridho ya tetap barang haram itu, atau jual beli minuman keras saling ridho yang bayar itu ridho, tetap haram kalau kayak gitu karena mujma, sepakat ulama ya. Ada lagi? Sementara cukup ini. Wallahu a'lam bishawab.